video yang perlu saya aturke, monggo sebelumnya waktu saya serahkan kepada Mas Didyo, dan nanti tidak harus menunggu sampai Mas Didyo bicara selesai, mungkin 5 menit jeda atau 10 menit jeda, teman-teman bisa merespon sehingga rasa ngantuk itu bisa terhalau karena sentuhan-sentuhan apa yang akan disampaikan oleh Mas Didyo. Semoga Mas Didyo. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti memberi manfaat buat panjenengan sekalian juga. Saya juga tentunya. Selamat malam tanggal malam hari ini di sini. Terima kasih kepada Pak yang penting yang luar biasa memberi fasilitas kepada teman-teman seni rupa di Kabupaten Semarang yang pada malam hari ini kegiatan ini juga dihadiri oleh teman-teman perupa dari berbagai kota di sekitar sini. Saya benar-benar merasa bahagia karena dengan menyebut Semarang, saya ini punya memori karena masa kecil saya itu ada di Semarang. Saya TK di Bojong, di TK Ipik Bojong waktu itu. Kemudian SD saya di SD Melati Harjo 2. Kemudian setelah lepas SD saya pulang ke Pacitan. Saya di Semarang ini dulu karena Pak D saya kebetulan tidak punya anak, sehingga saya diangkat sebagai anak beliau sejak umur 2 tahun. Setelah saya kelas 4 SD, saya sering diolok-olok oleh teman saya bahwa Pak Parjo itu bukan bapak saya. Kemudian saya pertanyakan, kemudian saya baru mengerti bahwa orang tua saya dari Pacitan dan saya mengajak pulang dan beliau mengikuti saya. Dan kebetulan Pak Parjo ini di Semarang dulu suka melukis, dan beliau sebenarnya mau dibawa ke Belanda waktu itu karena bakatnya luar biasa, tapi karena ada kendala sakit mata akhirnya beliau tidak jadi diajak ke sana. Saya Mas Didyo, kelahiran Pacitan, kemudian latar belakang pendidikan akademi saya dari IPIK Surabaya. Namun terus terang saja ketika sampai pada semester 3 saya mulai berontak karena waktu itu bukan pendidikan seni rupa ala IPIK itu yang saya butuhkan. Akhirnya saya seringkali bermasalah dengan beberapa dosen karena judul mata kuliah dengan apa yang mereka sampaikan sama sekali tidak masuk pada ideal saya sebagai mahasiswa waktu itu. Sehingga di selama kuliah pun saya lebih banyak menimba keilmuan dari para senior saya di Surabaya waktu itu. Sehingga selama kuliah itu lebih banyak di luar daripada saya mengikuti mata kuliah seperti itu. Dan dari beliau inilah kemudian pemahaman itu sedikit saya pahami, tetapi nggak tahulah naluri saya itu pemberontak. Jadi ketika saya mendengar tentang ketokohan beliau senior ini, kemudian kerasnya sikap beliau ini terhadap dunia yang beliau geluti, yang kebetulan saya sedang merintis, ingin mengenal, ingin mengetahui
semua, saya waktu itu mulai punya pikiran yang berbeda. Oke lah, keilmuannya, pikiran-pikirannya bisa saya terapkan, tetapi aku tidak mau kehidupanku seperti beliau-beliau ini semua. Karena pada kenyataannya ketokohan para senior-senior saya ini sangat tidak sinkron, sangat tidak pas, sangat berlawanan dengan kenyataan hidupnya. Kemudian saya punya pemikiran, oke, aku tidak mau menjadi seperti salah satu senior saya. Saya harus menjadi pelukis yang bisa hidup dari lukisan. Yang sikap saya waktu itu banyak mendapat perlawanan, cacian, pelecehan dari sesama teman seprofesi, seangkatan, utamanya senior-senior saya yang waktu itu mereka punya sikap pelukis itu jangan memikirkan bahasa, berkarya saja. Ini konyol menurut saya. Sejak itu saya sudah melawan pikiran-pikiran dan sikap itu, sehingga saya punya tekad, tidak, mesti harus beda. Jadi karena aku kuliah di seni rupa, maka aku harus bisa hidup dari garis saya. Sehingga ketika mulai awal kuliah dan saya diperkenalkan kepada karakter garis, warna, bidang, bentuk dan sebagainya, di saat saya belajar, maka garis-garis belajar saya ini harus mulai di situ. Aku mulai belajar menjual juga. Jadi ketika aku belajar garis, maka sekalian aku belajar bagaimana garis ini bisa menjadi uang. Waktu begitu. Yang kemudian sambil kuliah waktu itu saya buka belum, sebelum buka saya punya kebiasaan kalau minggu saya selalu ke tempat-tempat wisata. Saya buka gelar stiker, kemudian saya kasih tulisan menerima melukis langsung. Bukalapak. Ini benar, Bukalapak. Kemudian karena dia nggak tahu lah, mungkin karena memang aku terlahir untuk berproses yang tidak sederhana, sehingga dari proses-proses saya itu ada saatnya kapan proses yang ini terhenti, kemudian saya harus mencoba proses berikutnya yang lebih baik dari proses sebelumnya. Ini semuanya berjalan begitu saja, dan waktu ya, step-stepnya itu indah sekali. Karena ketika step awal, step kedua, step ketiga dan seterusnya, ini tanpa bimbingan siapapun, tetapi waktu ini sangat menuntun saya. Dan saya benar-benar bersyukur punya kebiasaan itu. Jadi ketika saya udah sekian waktu buka ini tadi, lapak ini tadi, tiba-tiba saya ketemu teman saya namanya Pak Surahman. Pak Surahman ini pemilik toko Erlangga di Surabaya yang setiap hari saya titipi, karena di sela kuliah ketika di kos-kosan saya selalu membuat kartu ucapan macam-macam. Ada selamat ulang tahun, ada lebaran, ada Natal, ada tahun baru dan sebagainya. Itu saya buat, kemudian saya plastiki satu depan tokonya Pak Surahman itu, dan itu cukup manis waktu itu. Kemudian begitu Pak Rahman melihat kebiasaan saya setiap minggu itu
Kemudian saya diajari oleh beliau, Mas Ded, tak ajari film tak kamu, buka stand di toko di Delta Plaza waktu itu. Aku berpengalaman tak temani. Adanya Pak Rahman Kasam Sengar itu menemani saya membukakan toko itu sampai sekitar 5 bulan. Setelah tahu bahwa saya bisa mengelola, Pak Rahman Kasam Sengari mundur. Ini luar biasa beliau. Kemudian di situ order semakin banyak, kemudian penguasaan garis semakin baik, penguasaan bentuk semakin baik, dan harga saya naikkan juga tetap saja diterima. Namun akhirnya pada fase berikutnya tiba-tiba ada suara pada diri saya, pada nurani saya, pada naluri saya mengatakan, "Yo, kowe yang ini duitmu akeh, neng kok dadi tukang." Saya gelisah. Dalam kegelisahan itu akhirnya saya punya keputusan aku harus berani meninggalkan seluruh berat, dan tentu ditentang oleh keluarga, karena itu menjadi sumber pencaharian cukup bagus waktu itu, karena belum ada banyak saingan waktu itu. Akhirnya benar, saya tinggalkan itu pas saya tinggalkan. Kemudian setelah beberapa minggu saya di rumah, tidak ke Surabaya. Waktu itu saya udah mengikuti istri di Tuban karena istri saya menjadi guru SMA di Tuban. Kemudian ditanya, "Mas kok nggak pernah ke Surabaya? Standnya gimana?" Saya tinggal. Saya harus melukis dan pameran. Kemudian istri saya, "Untuk biayanya gimana?" Kemudian saya tanya istri, "Coba Bu, cincin kawinnya dilepas." Akhirnya cincin kawin istri lepas, cincin kawin saya lepas, kemudian saya tutup pakai mangkok. "Bu, tak jualnya ya." Akhir istri saya, "Ini untuk bekal saya pameran ke Jakarta. Apabila dari keputusan ini saya tidak dapat hasil, saya menyerah. Ibu tetap menemani saya atau ibu harus meninggalkan saya. Tetapi dengan catatan, kalau tetap bersama saya, jangan sekali-sekali saya diminta untuk mencari pekerjaan selain melukis, karena hanya ini yang saya bisa." Setelah itu cincin saya jual, saya berangkat ke Jakarta. Tapi adalah kok, saya itu sejak memutuskan menjadi pelukis itu, langkah saya lancar, tidak pernah ada kendala. Itu saya rasa juga tidak lepas dari doa ibu saya. Saya dulu mengajar. Jadi setelah saya lulus dari IKIP, saya ikut tes pegawai negeri, diterima. Saya mengajar 2 tahun sebagai guru SMA. Tetapi karena saya merasa bahwa ini bukan tempatku, akhirnya saya putuskan untuk keluar. Karena saya keluar dari pegawai negeri itulah mertuaku sangat marah. Iya. Masa depan, karena itu masa depan. Kemudian saya pulang. Kekuatan satu-satu saya adalah ibu yang melahirkan. Akhirnya saya pulang ke Pacitan. Sampai di sana saya bilang, "Ibu, ada yang perlu saya bicarakan." Nah, itu kemudian ibu saya, "Dep, gue capek, sesuk wae ngobrol aku di teras." Setelah pagi, ibuku bertanya, "Ada masalah apa kamu?" "Aku mau keluar dari guru, Bu. Aku ingin total melukis." "Lalu bisa mas payu?" Belum, bukan berarti tidak. Belum. Wis tak pikir? Enggak tak pikir, Bu. Tapi hatiku luntur. Begitu.
Karena yang paling jujur dan paling paham tentang aku adalah naluriku. Kemudian ibu saya setelah banyak memberi wawasan dan sebagainya, meskipun ibu saya itu wong desa, beliau bilang begini ke saya, Dibyo, tugas ibu ke kamu udah selesai. Kamu sekarang sudah sarjana, sudah berkeluarga. Tapi kamu perlu tahu, bocah lanang itu yang diswani pamit ibune maju perang, yang tatu isin sambat, yang kalah isin mulai. Itu ibu saya. Jadi di sini udah rono dewe, ibu resmi cuma itu. Kemudian aku minta beliau langkai, minta dilangkai, tak anggap sebagai restu. Kemudian ibu saya bertanya ke saya, ngene deh, sing kok gue nyambut gawe itu catmu ono apa banyu menyambut? Banyu bu, saiki nyama pasar kebun dalam, tukuwa jerigen loro dari pasar kebun dalam. Ibu saya ngene, njupuk banyu sumur sing biyen tak nggo ngedusi waktu kowe bayi. Iki gonen kumbah kuasmu, nyampur catmu, lan ojo lali setiap garis tertuang di kanvasmu zikiro. Itu ibu saya. Itu saya terapkan. Dan mungkin karena kekuatan doa orang yang melahirkan aku itu, sehingga ketika aku akan menggelar pameran pertama sebagai bukti bahwa aku total di situ dengan keluar dari mengajar itu di luar dugaan, pameran tunggal pertamaku yang debut itu belum dikenal siapapun waktu itu. Bahkan selalu ditakut-takuti oleh senior-senior saya ketika tahu saya akan pameran tunggal. Karena pameran tunggal itu waktu itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak punya takut dan nggak punya di weden-weden dan sebagainya. Aku nggak ini. Karena saya paham bahwa dari apa yang aku dengar dari senior-senior itu curi-curi. Telinga saya itu pencuri waktu itu. Jadi apa yang beliau ini katakan, aku serap dan aku terapkan. Dari bekal yang tidak mereka paham, tidak mereka sadari ini tadi, menjadi kekuatan saya. Aku tidak peduli dengan menakut-nakuti dan sebagainya itu tadi. Ketika saya akan menggelar pameran tunggal pertama itu, terbersit untuk cari sponsor. Saya masuk ke gudang garam pertama kali, sponsor proposal pertama langsung diterima dan pameran saya di sponsor itu dari gudang garam. Padahal waktu itu video itu lukisannya kayak apa gudang garam juga belum tahu. Itu. Akhirnya terselenggara pameran pertama. Kemudian pameran kedua di sponsor oleh MCO. Kemudian pameran ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Setelah pameran tunggal ke-5 itulah ke-6 saya akan pameran di Jakarta dengan bekal cincin kawin yang saya ceritakan di depan tadi. Dan semuanya itu, aku tidak paham. Apa among saya itu memang luar biasa atau bagaimana? Apa ketika ibu saya merestui itu pas kebetulan ada malaikat yang melintas, tidak tahu. Ketika saya berangkat ke Jakarta, di dalam kereta itu saya ketemu seorang yang ngakunya dari Aceh. Cuma bodoh saya sampai turun kereta tidak pernah bertanya namanya siapa. Tetapi kami sudah ngobrol dan beliau tahu nama saya. Kemudian beliau waktu itu bertanya pada saya, Mas Didi sudah berkeluarga? Sudah Pak. Anaknya berapa? Anak saya pertama hari ini umur 12 hari. Saya ke Jakarta mau pameran
tunggal yang pertama dan saya belum tahu Jakarta itu bagaimana, tapi saya berniat untuk memamerkan saya karena saya sudah 5 kali pameran di Surabaya. Akhirnya saya tidak tahu orang itu dapat kartu nama dari mana. Tiba-tiba, Mas Dio, tolong dipegang kartu nama ini. Kalau misalnya Anda punya masalah terkait rencana pameran Anda, hubungi orang ini. Kartu nama saya terima. Edwin Raharjo, Edwin Gallery, Kemang Raya 21, Jakarta. Benar. Begitu sampai di Jakarta waktu itu ini belum terpikir, tapi udah tersimpan namanya kartu nama ini. Kemudian tiba-tiba saya ketemu Pak Nasar, pelukis Nasar itu. Kebetulan saya dengan Pak Amang, Pak Mijo Sukatmo, kemudian sama Pak Nasar. Mang, bocahmu pengen pameran tunggal pantes toh, Pak Amang. Jenenge pantes ora pantes iki salah mongko aja saiki. Yang penting bocah iki wani dhisik ku amarangan. Kemudian oke, teman-teman Pak Hasan Ramputi di Balai Budaya, teko Nasar. Gitu. Akhirnya saya Pak Nasar langsung dikasih jadwal tanggal 15 Maret sampai 21 kalau nggak salah waktu itu. Tahun 90. Tahun 90. Kemudian saya di Jakarta dapat 1 minggu itu uang saya menipis. Pak Amang Rahman masih ngurus macam-macam ya di Balai Budaya itu. Kemudian saya ingat kartu nama ini tadi. Edwin. Iya, Edwin Raharjo, Edwin Gallery Kemang Raya 21. Gitu. Naik taksi saya. Belum sampai Jalan Kemang, argo di taksi ini sudah melebihi duit yang saya miliki. Tenang saja. Pikiran buruk saya muncul, pikiran nakal saya. Ini nanti kalau sampai alamat kurang ketemu wong ini melayu. Waktu itu begitu. Delala ketika di Kemang, sampai Kemang, taksi yang saya tumpangi mau masuk, ada Mercy mau keluar. Taksi saya ngedang jalan kan, ada orang turun. Ada apa? Nyari siapa? Bang Edwin. Saya Edwin, ada apa? Wah, iya. pas. Pas. Saya pelukis dari Surabaya bang, mau pameran tunggal. Hah? Benar mau pameran tunggal? Bang Edwin itu mempersilahkan saya masuk. Dan delalah ya, saya itu waktu itu membawa album foto yang akan saya pamerkan. Kayak apa lukisanmu? Dilihat, kayak lukisan orang tua, lukisan gitu. Kemudian kalau aku mau beli berapa ini satunya? Waduh bang, mohon maaf belum tahu harganya saya belum pernah jual lukisan. Kalau Bang Edwin mau mengoleksi, tolong sekalian foto yang lain dikasih harga loh. Bang Edwin membelinya terserah Bang Edwin saja, saya tidak bisa memberi harga. Kok aneh kamu udah pameran tunggal ke Jakarta belum tahu harga lukisanmu berapa. Akhirnya dibalik semua foto yang saya setorkan itu sama Bang Edwin dikasih harga 1 juta, 2 juta, 2,5. Kaget saya, oh iya bisa payu sakmene seperti itu. Tahun 90 ya. Iya, tahun 90. Kemudian oke, aku ngambil 3 ini ya. Kamu nanti ketemu itu Mbak Wati, saya tak nganter anak-anak ini loh, liburan gitu, karena waktu itu kan minggu. Oke, Mas Dijo sekarang lihat koleksi saya dulu. Setelah saya keliling, Mbak, tadi ada titipan dari Pak. Oh iya Mas, ada dikasih cek saya 6 juta. Gila waktu itu loh, tahun 90.
dapat cek BNI 6 juta dari lukisan yang kau belum tahu harganya waktu itu. Gitu. Akhirnya dari situ naik taksi, sombongnya metu. Rasido Melayu. Rasido Melayu. Pak, ke BNI dulu. BNI, dari BNI kreativitas muncul. Kita ke TVRI, Pak. Karena saya akan pameran. Saya ke TVRI, saya mau membeli dunia dalam berita untuk berita pameran saya. Itu. Akhirnya saya ke TVRI. Sebelum sampai TVRI, saya telepon Pak Edi Ismoyo. Edi Ismoyo itu ketua pemberitaan TVRI Surabaya, sudah cukup akrab dengan saya. Pak, kalau saya di Jakarta, agar pameran saya bisa diliput, menghubungi siapa, Pak? Hubungi saja Pak Azhadi. Begitu sampai TVRI, saya pengen ketemu Pak Azhadi. Yang tanya Pak Azhadi sendiri, oke, ada apa, Mas? Saya temannya Pak Edi Ismoyo, Pak. Surabaya? Iya, saya mau pameran, saya ingin diliput dunia dalam berita. Tapi ada Mas, ada biayanya ini. Dia nggak apa-apa. Itu 6 juta ya? Iya, biayanya 250 waktu itu. Kecil. Kemudian dari situ saya kembali ke Wisma Seni Tim, karena waktu itu di tim ada Wisma Seni untuk nongkrongnya para seniman. Gitu. Ya waktu itu barengannya Butet, bareng itu Pak Peke, bareng kelas setannya di situ. Kemudian sampai Wisma Seni, taksi itu saya bayar lebih dari yang dulu, senengnya tengah mati. Dan saya juga sangat sombong karena uang 6 juta, dapat 6 juta dari 3 lukisan ya. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian malamnya kebetulan ada pameran HIPTA, Himpunan Pelukis Jakarta. Saya datang, pamerannya di Galeri Nasional. Yang buka Fuad Hasan, Menteri Pendidikan waktu itu. Ketika saya datang, tamu sudah banyak. Di sebelahnya Pak Fuad Hasan ini kursi masih kosong. Tanpa babi bu, tanpa etika dan kurang ajar, saya duduk di sebelahnya Pak Fuad Hasan. Mana nih? Saya duduk di samping Pak Fuad Hasan. Pak Fuad tanya, pelukis? Iya Pak. Ikut pameran di kita ini? Tidak Pak, saya dari desa, tapi saya mau pameran tunggal. Kaget lagi Pak Fuad ini, karena pameran tunggal itu bener-bener lengkap dan luar biasa waktu itu. Kemudian, aku bisa lihat foto-foto karyamu. Waktu nggak saya bawa Pak, waktu itu malamnya nggak saya bawa. Kalau gitu gini, kamu besok ke kantor, saya dikasih foto sama Pak Fuad itu. Setelah pembukaan berlangsung, dijewer karo Hardi aku. Mestinya itu tempatnya Hardi, bukan tempat saya. Karena Hardi kan ketua HIPTA. Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian paginya dari Wisma Seni saya ke Kementerian Pendikbud itu. Sampai sana ditolak satpam saya. Karena masa saya bocah modelnya kayak ketemu menteri. Iya, kabinet menteri. Saya balik. Ketika balik, saya langsung telepon umum, Pak Fuad, saya ditolak satpam. Yo, itu saya satpam Mas gitu. Dah, kamu kembali. Aku di depan. Ketika balik, Pak Fuad di depan tuh satpam belum apa? Melongo. Bocah ini sopo kok disambut Pak Fuad itu. Gitu. Akhirnya saya diajak masuk. Saya tunjukkan foto-foto saya. Yang buka siapa? Belum ada Pak, Bapak ya. Aku gitu. Wah, seneng sekali saya. Lukisanmu bagus banget, seperti lukisan senior aja gitu loh. Itu. Kemudian Pak Fuad, oke, aku juga telu lukisannya. Nanti aku yang buka. Luar biasanya, senengnya waktu itu. Kemudian saya pulang. Sebelum waktunya ini katalog sudah jadi, karena waktu itu Pak Fuad kan ya wes gini, tak tulis sambutan untuk katalog ya, tulis tangan sama beliaunya, dan aku nunggu itu
Padahal waktu itu Menteri Orde Baru itu nggak gampang. Iya, Orde Baru ya. Iya, Orde Baru. Gitu. Kemudian setelah hari H pamerannya itu akan berjalan, saya waktu itu sedang memajang lukisan. Ada utusan dari Pak Fuad, Mas, mohon maaf, Pak Fuad nanti malam tidak bisa membuka karena beliaunya dipanggil presiden. Tetapi Pak Fuad sudah mewakilkan ke Pak Susilo Sudarman. Gila nggak? Bocah desa yang Jakarta pertama ketemu menteri ora sengaja mergo kekurangan ajarannya tadi. Kemudian sang menteri tadi tidak bisa hadir tapi sudah membeli dan mewakilkan ke menteri yang lain. Yang aku pariwisata. Yang aku tidak pernah berpikir waktu itu. Nanti Pak Susilo Sudarman yang akan membuka pameran Mas Dibyo. Nah, kemudian jam 4 lebih dikit gitu ya, ada utusan dari Pak Susilo Sudarman, Mas Dibyo, Pak Susilo Sudarman hari ini tidak bisa membuka, tetapi beliau pesan suruh memilihkan 2 lukisan untuk beliau. Itu gila itu. Tetapi beliau sudah mewakilkan ke Pak Yop Afri. Waktu itu beliau masih Dirjen Kebudayaan. Gitu. Kemudian begitu pameran dibuka, suaminya Mbak Tutut itu kebetulan datang karena menemani Pak Yop yang membuka pameran saya itu tadi. Pembukaan itu laku 15. Saya waktu itu membawa lukisan 33. Ini sudah menjadi nggak tahu pesan naluri bahwa ketika aku memasuki wilayah baru dan pameran, maka aku harus menampilkan 33 karya. Mengapa 33? 33 ini satu siklus zikir. Jadi ketika ada apresiasi masuk ke ruang pameran saya, melihat 1, 2, 3, ketika keluar satu siklus zikir untuk saya. Berarti setiap orang masuk positif untuk saya. Kemudian sampai hari ke-5 itu lukisan tinggal 1. Lukisan tinggal 1. Pak Nasar datang. Loh, jadi pameran Dep. Iya, wes gak lukisan. Wah, dimarahi habis sama Pak Nasar. Anak biar Bang Rahman kayak gini kelakuannya. Pameran itu sampai selesai baru lukisan diserahkan pembelinya, tidak seperti ini. Kamu itu jualan apa pameran? Jodoh nih Pak. Pameran dan saya jual karena saya belum punya pengetahuan, belum punya pengalaman di Jakarta, dan ketika ada pembeli dan siap membawa pulang, ya saya serahkan daripada saya pusing-pusing mencari kendaraan karena saya belum tahu Jakarta di mana, bagaimana. Itu yang penting lukisan terkirim, kemudian kartu nama ada di saya, uang tertransfer beres kan. Itu nah, akhirnya itu heboh itu berita bocah burung dikenal pameran kok entek gitu loh. Itu langka sekali waktu itu. Kemudian pameran kedua mengalami hal yang sama di tempat yang sama. Waktu itu pertama Maret, yang kedua November di Balai Budaya juga. Dari 2 pameran yang sold out ini tadi, akhirnya berita tentang Mas Dibyo sampai Bali, sampai mana-mana. Kemudian sampai Semarang juga beritanya. Tentulah, tentu sampai Semarang, Bandung dan sebagainya waktu itu. Nah, yang pertama itu antik, pameran yang pertama di Jakarta itu. Saya mendapat uang cash lebih dari 60 juta waktu itu. Bawa cash ini.
Karena orang kenal bank yang pertama itu, orang kenal bank, orang kenal bagaimana caranya numpak pesawat. Berangkat naik kereta gaya baru, pulang juga naik kereta gaya baru. Akhirnya uang cash 60 juta lebih pada waktu itu saya masukkan di tas apa? Tas terpal itu, tas terpal abu-abu. Nah itu. Kemudian di kereta aku betul di kaki gini, ora iso turu sebenarnya. Petian hilang. Ah, kemudian begitu sampai rumah ada pos datang, surat dari mertua. Tak buka, intinya begini, Tibio, anakku dulu kau minta baik-baik. Setelah kuberikan, kamu tidak bisa memelihara dengan baik. Hanya karena apa? Aku metu teman dulu kan tadi. Tapi mertuaku udah ngerti kalau aku pameran dan waktu itu panen. Dan bawa duit. Akhirnya uang saya lempar ke bawah tempat tidur di ruangan. Aku belum serta istri. Istriku pulang ngajar, Bu, ayam Surabaya. Lo ada apa? Aku kangen sama bapak ibu. Tak ajak ke Surabaya. Sampai Surabaya, Pak, Bu, tolong ditanya istri saya. Kalau istri saya merasa menderita menjadi istri saya, hari ini juga saya kembalikan. Itu sama orang tua. Istriku bingung, ada masalah apa? Karena istri kan nggak cerita. Udah, kalau begitu gini, supaya kamu jujur sama orang tua, aku tak berhenti sebentar. Gitu. Akhirnya saya keliling ke Delta Plaza di tempat saya dulu pernah buka stand itu. Sebelum pulang, ada koran sore Surabaya Pos. Nggak taunya di depan tuh foto saya flying di situ. Judulnya Mas Dibyo panen di Jakarta. Mertua kan pelangganan. Kaget. Jadi ketika dari Delta Plaza balik ke Ngagel ke mertua saya sudah berubah semua karena orang Surabaya sudah baca berita itu kan. Itu pameran pertama di Jakarta, pameran ke-6. Kemudian setelah pameran ke-7, pameran kedua di Jakarta itu, pulangnya sudah kenal pesawat. Ketika saya pulang di pesawat, saya bersebelahan dengan wanita cantik banget. Bener itu. Kemudian wanita ini bertanya sama saya, Masnya ini sepertinya seniman. Saya pelukis. Pelukis dari mana? Surabaya. Siap. Kalau dari Surabaya berarti kenal sama Mas Dibyo dong. Kaget saya. Itu sahabat saya gitu. Kemudian dia cerita tentang Mas Dibyo. Wah, cerita luar biasa, Bung. Anak muda, pameran di Jakarta 2 kali berturut-turut sold out gitu. Kemudian begitu sampai di bandara, Mas sambil nunggu jemputan, kita ngopi dulu yuk. Setelah ngopi, akhirnya Pak saya tidak terus terang kok nggak enak gitu loh. Akhirnya saya bilang bahwa mohon maaf Mas Dibyo ini saya, kayak gitu. Nah, dari situ kemudian ngomong-ngomong, Mas Dibyo siap nggak pameran tunggal di tempat saya? Siap Bu, padahal belum ngerti gue nih Bu. Tapi bagi saya menolak tantangan itu nggak bagus gitu. Kemudian, iya nggak elok. Kemudian kapan siap ke galeri saya minggu depan? Siap Bu. Akhirnya minggu depannya saya ke galeri Mondriker. Ada 3 lantai di situ di Gunung Sahari. Kemudian Mas Dibyo mau pakai lantai yang mana? 3-tiganya saya pakai, jadi 3 lantai tak pakai semua. Karena 3 lantai itu hitungan saya tiap lantai 33. Jadi 3 lantai 99. Sikir sempurna. Itu benar. Saya pamerkan 99 karya waktu itu. Yang buka Pak Buker, BPBH Buker, sama Amang Rahman yang buka. Di luar dugaan, setelah Pak
puger selesai pidato dan menyatakan pameran dibuka. Saya tidak tahu ketika beliau pidato tadi orangnya mau dekor nempel-nempel kita gitu loh. Pembukaan tuh laku 72 biji itu dia. Pas pembukaan itu, aku tidak paham. Kok iso seperti ini orang Jakarta gendap lukisan saya. Gitu loh. 3 kali pameran di sana sold out terus. Dan ini di Galeri Mondekor loh. Muter nggak, Mas? Muter nggak? Kemudian saya di Ratu Sumarta. Kamu kerja sama saya ya. Jadi setiap ada karya bagus, tolong dikirim ke saya. Nanti kalau sudah terkumpul kita pameran lagi. Siap Bu. Ternyata setiap lukisan saya kirim laku. Saya kirim laku sampai berjalan 4 tahun. Akhirnya saya, Bu, kapan saya pameran? Lukisannya belum ada. Saya kan sudah sekian kali. Lah itu kan uangnya juga masih diterima. Selalu laku kan. Akhirnya saya, Bu, mohon maaf sampai di sini saja kita kerjasama. Saya tidak hanya untuk uang saya melukis ini, tapi saya butuh eksistensi. Dengan begini, ini saya senang karena dapat uang cukup, tetapi ada kerugian di saya. Saya tidak tahu kemana lukisan saya, karena saya tidak mungkin saya menanyakan ke itu siapa pembeli karya saya. Akhirnya waktu itu saya selesai kerjasama dengan beliau. Kemudian ketika saya ke tim ke Wisma Seni, di situ ada tamu yang menunggu saya, namanya Pak Sujono Farinata. Mas Dibyo, saya ini pembeli Mas Dibyo, karya Mas Dibyo di Mondekor dan cukup banyak. Baru tahu saat itu ya? Baru tahu saat itu orangnya, gitu loh. Kemudian untuk berikutnya Mas, ini nazar dari istri saya yang sedang hamil, ingin menyelenggarakan pamerannya Mas Dibyo. Nah, ini di luar ini semua. Dan siapa Sujono Farinata? Sujono Farinata tuh anak lakinya Tongju. Tongju itu kolektor terbesar Singapura. Akhirnya saya sama Pak Sujono Farinata ini di sponsori pameran di Galeri Nasional yang pertama. Jadi Galeri Nasional pertama yang pameran tunggal itu Mas Dibyo. Berdirinya Galeri Nasional pertama itu? Iya, jadi semula kan gedung Dekdikbud, berubah menjadi Galeri Nasional. Itu yang pertama kali pameran tunggal Mas Dibyo. Waktu itu kuratornya Ade Biros. Kurator waktu itu beda loh dengan kurator sekarang. Kurator dulu itu memang orang yang sangat punya pengalaman dan pencapaian di seni lukisnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi waktu itu FX Sutopo, Ade Biros, kemudian Irsam, Pak Irsam. Betul, dekoratif itu, dan meloloskan saya itu pameran tunggal di sana, dan saya pameran tunggal ke-10 itu di Galeri Nasional itu. Karena pameran ke-8-9 di Surabaya yang cukup menggegerkan karena pamerannya di tengah perempatan jalan itu. Karena kan memang nakal banget waktu itu. Cuma nakalku gak tak gawe-gawe gitu loh, cuma nurutin naluri. Itulah. Seperti itu. Setelah itu berjalan akhirnya sampai pameran tunggal ke 37 waktu itu di Bandung. Ketika di Bandung itu seorang Edi Sugiri waktu itu bilang, Mas, lukisanmu bertahan 50 juta itu mulai kapan? Udah 3 tahun Pak. Kamu pameran di tempatku ya, nanti harganya tak kasih 100 ke atas. Pak, mosok ngaku, sudah lah, kamu percaya sama saya. Itu Edi Sugiri. Kemudian seperti biasanya 33 lagi, karena itu tempat baru kan. Bandung itu tempat baru bagi saya. Pameran pertama di Bandung tetap saya menjalankan pesan naluri bahwa aku yang pameran kudu 33 biji.
di luar dugaan. Di Bandung pun habis pameran saya, dan pembeli terbanyak waktu Om Hoan. Kemudian Om Hoan mendekati saya, Mas Dik, kamu mau pindah di Bandung Pak? Ya mau aja. Akhirnya aku diberikan rumah di Batu Nunggal. Rumah Batu Nunggal itu termasuk rumah yang elit di Bandung. Kemudian, lah ini gimana harganya? Udahlah, kamu pergi di sini nanti diganti dengan lukisan saja, itu si Hoan. Kemudian delalah bojoku tak ajak pindah ke Bandung, tidak mau. Gitu. Nah, ketika pameran di tempat Edi Sugiri itu sempat memantik kecemburuan teman-teman Bandung. Kenapa Edi Sugiri tidak ngurusi teman Bandung, kok justru ngurusi orang luar? Gitu. Nah, akhirnya teman-teman Bandung diurusi, ternyata pameran di situ nggak laku juga. Nah, ini kan aneh loh. Maka dari itu banyak kasak kusuk ke saya, dukune Bibi sopo. Padahal ya ampun, aku jauh dari upaya itu. Semuanya mengalir ya karena itu tadi doa dari orang tua yang melahirkan. Maka kepada panjenengan sekalian, saya harapkan yang masih punya ibu, setiap akan melangkah, utamanya untuk menggeluti dunia pilihan panjenengan, mintalah doa, kalau perlu mintalah dilangkai gitu. Karena ini orang Wayaworo, karena aku sendiri mengalami hal itu, dan ternyata sejak itu sampai sekarang tidak pernah ada kendala.